Di tahun 1994 di Amerika itu pernah terjadi sebuah kejadian yang tragis. Pak Bobby bersama istrinya itu baru saja pulang dari rumah temannya. Dan ketika sampai di rumah, mereka mendengar suara-suara berisik yang berasal dari dalam rumah. Padahal rumah itu dalam keadaan kosong karena anaknya yang bernama Matilda itu sedang menginap di rumah temannya. Akhirnya Pak Bobby ini masuk ke dalam rumahnya secara perlahan-lahan, langsung menuju ke kamarnya dan mengambil sebuah senjata. Lalu Pak Bobby menuju ke kamar putrinya, tempat di mana suara berisik itu berasal. Ketika Pak Bobby masuk, ternyata kamar putrinya itu dalam kondisi setengah gelap. Tiba-tiba muncullah Matilda keluar dari dalam lemari dan mengagetkan Pak Bobby ini. Karena terkejut, Pak Bobby langsung menembakkan senjata itu tepat di leher Matilda dari jarak yang sangat dekat. 12 jam kemudian, Matilda dinyatakan meninggal di rumah sakit. Tentu saja kita tidak bisa membayangkan bagaimana penyesalan Pak Bobby. Dia tidak sengaja menembak putri kesayangan sendiri. Di dalam video ini kita akan menjawab kenapa kisah Pak Bobby ini bisa terjadi dan juga sekaligus menjawab kenapa penyesalan itu berada di belakang. Ya tentu saja jawabannya itu bukan seperti jokes bapak-bapak yang cringe yang bilang ya kalau di depan namanya pendaftaran. Bukan itu. Ada penjelasannya. Jadi bagaimana penjelasannya atau bagaimana jawabannya? Ayo kita bahas di video kali ini. Pembahasan dalam video ini berdasarkan dari buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Beliau ini adalah ahli saraf atau ahli neuroscience. Jadi apa yang dikatakan beliau ini pasti cukup valid. Nah, yang terjadi dalam kisah Pak Bobby atau penyesalan-penyesalan yang kita alami akibat kelakuan kita ini disebabkan oleh ketidakcerdasan kita secara emosi. Apa itu yang dimaksud tidak cerdas secara emosi? Mengutip kata-kata dari Dr. Ryu Hasan, beliau ini adalah ahli neuroscience dari Indonesia. Tidak cerdas secara emosi adalah ketika otak emosi kita atau emosi kita terlalu sering membajak rasionalitas kita. Kenapa ini bisa terjadi? Di dalam buku Emotional Intelligence, Daniel Goleman ini menjelaskan 3 garis besar otak manusia, yaitu batang otak, di mana otak ini berfungsi mengatur hal-hal yang paling dasar untuk penopang kehidupan, seperti mengatur detak jantung, pernapasan, dan juga tekanan darah. Terus ada sistem limbik atau otak emosi. Di sini adalah bagian otak yang mengatur emosi kita, seperti marah, senang, sedih, atau cemas. Juga ada bagian otak yang paling baru dimiliki mamalia, yaitu neokorteks. Bagian otak ini adalah pusat berpikir kita. Rasionalitas itu pusatnya ada di sini. Dalam buku Emotional Intelligence, dulu para ahli itu berpendapat, ahli saraf ya, berpendapat bahwa data-data yang kita terima dari sensor-sensor seperti mata, terus telinga, data tersebut itu langsung dikirimkan ke talamus, dan setelah ke talamus itu langsung dikirim ke neokortex. Nah, di dalam neokortex ini terus dianalisis dan dipersepsikan menjadi hal-hal yang kita pahami atau bentuk-bentuk yang kita pahami. Nah, setelah data ini dianalisis, terus dikirimkanlah ke sistem limbik kita, atau lebih tepatnya di amigdala kita. Ini berada di otak emosi kita. Disinilah emosi kita terbentuk. Apakah kita harus lari atau bertempur. Jadi misalnya kita melihat ular, mata kita mengirimkan data-data ini ke talamus, langsung ke talamus diteruskan ke neokorteks kita. Nah, di neokorteks data-data ini dianalisis. Seperti oh ini hewan bentuknya panjang, ini berarti ular. Terus dilihat dari bentuknya dan warnanya, ini pasti ular berpisah. Lantas data-data ini dikirimkanlah ke otak emosi kita atau lebih tepatnya di amigdala. Nah, di amigdala inilah emosi kita akhirnya diproses. Apakah kita harus takut dengan ular ini atau apakah kita harus melawan ular ini? Ternyata pendapat ini itu kurang tepat. Setelah penelitian dari ahli saraf atau neuroscientist yang bernama Joseph Leduc, ternyata data-data yang diterima oleh mata terus diteruskan ke talamus itu tidak langsung ke neokorteks. Ada saluran lain yang mengirimkan data-data tersebut langsung ke otak emosi kita atau lebih tepatnya ke amigdala kita. Jadi simpelnya ketika data-data ini masuk, emosi kita lah yang duluan aktif ketimbang otak rasionalitas kita. Nah, ketika emosi ini aktif tanpa menunggu hasil analisis neokorteks, otak emosi kita langsung mengirim perintah ke organ-organ yang lain untuk segera bertindak. Apakah kita harus bertempur atau harus lari?
Nah, ketika ini sudah terjadi, ini bisa dibilang otak emosi kita sudah berhasil membajak rasionalitas kita. Setiap keputusan atau tindakan yang kita lakukan itu sudah tidak berdasarkan dari rasionalitas kita lagi. Kalau ditanya kenapa otak manusia ini cara kerjanya seperti ini? Dari sudut pandang sains, ini adalah hasil evolusi dari otak manusia pemburu pengumpul pada ratusan tahun yang lalu. Dulu, keputusan dari otak emosi ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia pemburu pengumpul. Bayangkan jika manusia pemburu pengumpul dulu itu melihat semak-semak yang bergoyang atau ada sekelebat bayangan yang muncul di semak-semak, otak emosi kita langsung segera mengirimkan sinyal-sinyal agar pemburu pengumpul atau kita segera mengambil tindakan. Apakah kita harus kabur, diam, atau melawan? Jika manusia pemburu pengumpul dulu lebih rasional, tentu saja mereka bisa jadi punah karena yang harusnya kabur, tapi mereka malah mengecek apa sih bayangan itu, apa sih yang bergerak di semak-semak itu. Ternyata adalah singa atau macan, ya dimakan. Nah, tapi sekarang zamannya itu sudah modern, sangat berbeda dengan kondisinya di zaman pemburu pengumpul dulu. Keputusan cepat dari otak emosi kadang bisa berakibat fatal, seperti kejadian Pak Bobi itu. Yang seharusnya itu bukanlah kejadian yang berbahaya atau kondisi yang mengancam bahaya, tapi otak emosi kita mendrive keputusan atau tindakan-tindakan kita bisa menjadi berbahaya. Contohnya ya kisah Pak Bobi yang tadi itu. Terus bagaimana kita bisa mengatasi ketidakcerdasan emosi kita ini? Saya sebenarnya belum sampai tamat ya baca buku Emotional Intelligence ini. Tapi ada clue untuk mengatasi ketidakcerdasan secara emosi. Itu caranya bukan dinasehati atau dikasih tahu. Kamu itu ya jangan cepat marah. Kamu itu jangan gampang sedih. Kamu itu jangan cepat cemas. Ya tidak begitu caranya. Caranya adalah dengan cara melatihnya. Bagaimana cara melatihnya? Nanti ya kita lanjut ke part 2 kalau saya sudah tamat baca bukunya. Jadi itulah penjelasan kenapa tindakan-tindakan kita atau kadang ketika kita marah terus memukul anak sampai terluka, setelah itu kita menyesal, itu karena emosi kita sudah membajak rasionalitas kita. Bayangkan kalau kita rasional, tidak mungkinlah kita memukul anak kita sampai membuatnya terluka atau mengancam keselamatannya. Tapi karena emosi kita sudah membajak rasionalitas kita, makanya penyesalanlah yang ada di belakang. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau mau pembahasan lebih detailnya, tentu saja baca buku Daniel Goleman ini, Emotional Intelligence. Bukunya sangat-sangat bagus. Daripada baca buku yang membahas soal perilaku manusia dari sudut pandang filsafat, dari sudut pandang neuroscience itu bisa lebih logis, lebih ilmiah. Karena didasarkan oleh bukti-bukti dan juga penelitian-penelitian. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.